Halo semuanya, saya akan bahas tentang hipnoterapi untuk mengatasi masalah luka batin. Ya, hipnoterapi sederhana untuk mengatasi luka batin. Bagi teman-teman yang mengalami masalah luka batin, semoga tips atau trik sederhana bisa membantu teman-teman untuk bisa lebih baik. Di sini, teman-teman yang mengalami luka batin, disclaimer dulu bahwa ini adalah hal yang sederhana, jadi mungkin tidak akan bisa mewakili atau tidak bisa membenarkan bahwa teknik terapi ini tidak efektif karena memang masalah yang dihadapi adalah bervariasi. Luka batin yang teman-teman alami itu bervariasi dan juga kompleksitasnya juga berbagai macam. Dan bagi teman-teman yang mau melakukan, silahkan lakukan saja. Dan ingat ketika melakukan ini, ketika saya mau terangkan, teman-teman ikuti saja dengan hati terbuka, dengan pikiran terbuka, dan tidak terlalu banyak menganalisa apa yang saya terangkan. Oke, ini sesuatu yang sangat simpel sekali, tapi dibutuhkan untuk kita terbuka, wawasan kita terbuka, pikiran kita terbuka, supaya kita dapat memahami lebih baik. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Oke, silahkan subscribe sekarang. Oke, teman-teman, kita bahas dulu tentang emosi. Emosi itu adalah energy in motion. Jadi, emosi adalah energi. Emosi tidak hanya marah ya, dalam hal ini ketika saya bicara emosi itu bukan melulu marah. Di emosi itu banyak, sedih, jengkel, kecewa, bahagia itu juga termasuk emosi, perasaan ya. Nah, ketika kita mengalami emosi itu suatu hal yang normal sebenarnya. Namun ketika kita mengalami emosi dan kemudian emosi itu terlalu tinggi dan kemudian kita tidak bisa untuk lepaskan, maka yang akan menjadi bermasalah adalah diri kita sendiri. Jadi kalau teman-teman yang mengalami luka batin, teman-teman yang mengalami sedih yang berlebihan, yang sangat tinggi gitu ya, maka itu teman-teman perlu untuk segera bereskan ya. Nah, beberapa mungkin akan butuh waktu karena ketika kita mengalami luka batin mungkin pasangan ini pasangan adalah orang yang kita temui terus setiap hari dan setiap kali melihat dia mungkin kita jadi langsung kesel, langsung muncul emosinya, padahal kita nggak mau emosi tapi muncul kalau langsung tiba-tiba tertrigger muncul memori itu dan akhirnya yang selama ini santai kemudian muncul marah, kemudian akhirnya sedih lagi. Atau misalnya ketika lagi sendirian biasanya, itu akan muncul pikiran-pikiran yang negatif, akan muncul pikiran-pikiran tentang, wah dia begini, dia pernah begitu, dan banyak hal pikiran-pikiran lain yang kemudian membuat akhirnya jadi sering nangis sendiri, sesek lagi di dada, dan lain-lain. Nah ini artinya adalah sesuatu emosi yang perlu segera dibereskan. Karena kalau dibiarkan, Anda yang akan susah, Anda akan bermasalah sendiri. Walaupun rasanya tidak adil karena dia yang melakukannya, kok aku yang jadi seperti ini. Dia kok malah santai-santai, aku yang menderita setengah mati gara-gara ini. Jadi seringkali kita akan temui bahwa kita akan merasa kayak ini nggak adil gitu ya. Hal yang normal, hal yang wajar teman-teman ketika teman-teman mengalami hal ini semuanya. Nah, sekarang kita akan masuk saja pada bagaimana caranya. Teman-teman, biasanya kalau kita melakukan hipnoterapi, maka kita akan lakukan adalah untuk relaksasi terlebih dahulu. Relaksasi itu adalah membantu, membimbing teman-teman untuk masuk dalam kondisi alfa atau theta. Gelombang alfa, theta, atau gelombang itu akan membantu teman-teman untuk lebih reseptif untuk menerima sugesti dan lebih mudah untuk memproses emosi-emosi yang ada. Sekarang di sini teman-teman hanya cukup rileks saja, walaupun ketika kita melakukan terapi, hipnoterapi biasanya akan dibuat rileks cukup dalam. Dalam hal ini teman-teman tidak perlu rileks terlalu dalam juga nggak masalah. Izinkan saja teman-teman untuk izinkan, rasakan, tarik nafas panjang, hembuskan, kemudian niatkan, ya rileks gitu ya. Oke, izinkan tutup mata, kemudian rileks. Nah, dan ketika teman-teman tutup mata, kemudian niatkan saja bahwa teman-teman tuh rileks dari ujung kepala hingga sampai ke ujung kaki. Ya, izinkan atau niatkan. Teman-teman hanya perlu niat. Rileks itu santai, teman-teman. Rileks itu adalah bisa dikatakan Anda merasa kayak melemaskan tubuh gitu ya.
itu juga boleh. Anda merasa santai, silahkan izinkan saja semakin santai, semakin rileks. Dan kemudian izinkan teman-teman bersamaan dengan hembusan nafas, izinkan untuk Anda semakin lebih santai dan semakin lebih rileks. Dan kemudian sekarang izinkan untuk teman-teman mulai scanning tubuh. Scanning tubuh artinya teman-teman mulai melihat, mengecek dari ujung kepala hingga sampai ke ujung kaki, ada di bagian mana perasaan tidak nyaman. Ya, apakah itu di ubun-ubun, apakah itu di wajah, apakah itu di leher, apakah di tangan kanan, tangan kiri, atau kedua tangan, ataukah di dada, ataukah di perut, ataukah di paha, ataukah di petis, ataukah di telapak kaki. Izinkan untuk teman-teman scan secara perlahan tubuh teman-teman. Oke, dan ketika teman-teman sudah men-scan tubuh teman-teman dan kemudian merasakan ada rasa nggak nyaman, biasanya munculnya mungkin di kepala atau mungkin di dada atau mungkin di perut juga bisa, apapun itu boleh, apapun itu semuanya benar sesuai dengan yang teman-teman rasakan sekarang ini, maka kemudian izinkan untuk teman-teman rasakan saja atau teman-teman izinkan saja Anda kasih nama, ini perasaan apa sih? Perasaan keselkah, sedihkah, jengkelkah, kecewa, atau apakah? Kalau teman-teman nggak tahu ya kasih nama pesan tidak nyaman. Nah, kemudian setelah itu yang perlu teman-teman lakukan hanyalah untuk membayangkan atau merasakan atau meniatkan untuk melepaskannya semua beban itu. Jadi teman-teman bisa bayangkan atau rasakan ada cahaya dari Tuhan yang kemudian menyinari bagian itu dan membersihkan bagian yang tidak nyaman itu. Ya, membersihkan bagian tidak nyaman itu secara dibersihkan oleh cahaya energi dari Tuhan yang luar biasa, dibersihkan dan izinkan untuk Anda dengan energi ini, dengan energi cahaya dari Tuhan ini, Anda bisa bayangkan cahaya putih, Anda bisa bayangkan cahaya berwarna emas, Anda bisa bayangkan cahaya berwarna ungu keputih-putihan, Anda bisa bayangkan salah satu dari itu, dan kemudian izinkan untuk niatkan untuk dibersihkan saja. Izinkan bahwa Anda membersihkan semua emosi-emosi yang ada dan benar-benar mau lepas dari semua beban yang Anda alami sekarang ini. Tidak perlu terburu-buru ketika melakukannya. Anda bisa niatkan bahwa bersama dengan setiap hembusan nafas, maka semua emosi sedih ataupun kecewa ataupun marah yang saya rasakan ini saya niatkan untuk terlepas bersamaan dengan cahaya Tuhan yang atau cahaya ilahi yang masuk yang membersihkan diri saya di bagian ini. Anda lepaskan, Anda niatkan. Terus saja Anda niatkan, Anda lepaskan. Nah, ini Anda lakukan sampai Anda merasa tenang, sampai Anda merasa baikan, dan kemudian setelah itu Anda bisa kemudian setelah merasa lebih enakan, kemudian Anda bisa masukkan yang cahaya putih, cahaya emas, atau cahaya ungu keputih-putihan itu, Anda bisa rasakan bahwa itu memberikan Anda ketenangan dan kedamaian. Dan Anda terima saja seberapa banyak yang bisa Anda mau terima, seberapa banyak yang Anda mau terima, silahkan diterima saja. Dan niatkan bahwa itu buat Anda jauh lebih tenang, jauh lebih kuat, dan jauh lebih bisa mengatasi semua ini. Nah, oke, setelah cukup baru tarik nafas panjang, hembuskan, dan kemudian buka mata. Oke, itu secara sederhana cara yang bisa teman-teman lakukan untuk membantu teman-teman bisa meringankan ya, saya bilang meringankan, oke. Kalau belum ya nggak apa-apa, nanti Anda perlu untuk melakukan sesi terapi bersama dengan saya di Harapan Indah Bekasi, atau Anda juga kalau Anda ternyata jauh dari saya, dari Bekasi, Harapan Indah, maka Anda bisa pakai online course pemulihan hati di sini, di link di bawah di deskripsi, silakan Anda klik dan ada cara untuk mengatasinya melalui online course pemulihan hati. Ya. Dan teman-teman, ini butuh waktu juga dan butuh keyakinan teman-teman bahwa teman-teman bisa pulih karena ketika teman-teman masih membawa beban emosi, maka lama-lama teman-teman yang akan bermasalah sendiri dan kasihanlah anak-anak ya, kalau teman-teman sudah punya anak-anak, kasihan anak-anak, teman-teman adalah aset bagi mereka dan izinkan untuk tetap bisa pulih segera. Dan walaupun ini saya percaya juga bahwa ini memang tidak mudah untuk melalui semua ini, tapi
dengan teman-teman bisa survive, maka teman-teman akan lebih baik pastinya. Itu udah pasti ya teman-teman. Dari klien-klien saya juga yang sudah baikan juga mereka melaporkan hal yang lebih baik ketika mereka bisa lepaskan dari beban emosinya. Nah, teman-teman, silahkan untuk teman-teman sering-sering praktekkan juga. Semoga apa yang saya bahas di sini bisa membantu teman-teman untuk jauh lebih baik. Oke? Bye-bye.